Oke teman-teman, ini lanjutan dari materi video berikut sebelumnya ya. Oke, kita langsung aja. Nah, kita akan mengintegrasikan antara tutor LMS dengan WooCommerce. Langkah-langkahnya adalah yang pertama teman-teman arahkan ke tutor LMS ya. Tutor LMS, kemudian teman-teman tekan setting. Nah, setelah itu teman-teman tunggu loadingnya ya. Langsung saja fokus ke bagian monetization yang ini ya. Nah, yang ini. Monetization, kemudian teman-teman klik. Nah, selanjutnya di sini nanti akan muncul menu WooCommerce seperti ini ya. Kalau sebelumnya, sebelum kita menginstal WooCommerce, itu akan muncul seperti ini dan tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Masuknya di sini centangnya. Nah, sekarang kita pindahkan centangnya ke sini. Oke, pindahkan ke sini lalu save settings. Nah, sampai di sini antara plugin tutor LMS dengan WooCommerce itu sudah terhubung. Nah, tapi belum selesai sampai di sini, teman-teman. Karena kita harus menghubungkan antara produk sama kursus kita. Oke. Jadi kalau di tutor LMS itu produk kita adalah kursus, kalau di WooCommerce produk kita ya produk aja gitu. Oke. Kemudian ke bagian WooCommerce-nya. Nah, di sini dicentang, teman-teman ya. Save settings. Jadi maksudnya centangan yang ini itu bisa teman-teman baca di sini ya. Jadi user tamu, jadi mereka itu dalam keadaan belum login ya. Mereka bisa menambahkan produk ke keranjang gitu. Ini seperti itu ya untuk centangan yang ini. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan antara produk dengan kursus. Caranya teman-teman langsung ke produk ya. Kita klik semua produk dulu. Oke, kita klik semua produk. Ya, nah di sini ada produk-produk bawaan dari template ya. Tuh bawaan dari template karena kita mengimport template kan sebelumnya. Oke, nah ini kita hapus dulu semua karena ini kan tidak kita butuhkan. Ini bukan produk kita kan ya. Caranya teman-teman tekan di sini. Oke, seperti ini. Lalu pilih tindakan massal, pindah ke tempat sampah. Terapkan. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang sudah tidak ada produk ya. Oke. Nah, ini kita refresh dulu di halaman tokonya. Nah, sudah tidak ada produk. Kemudian kita coba refresh di halaman all course-nya. Halaman all course ya. Kita coba lihat. Di halaman all course. Nah, di sini sudah muncul harganya ya. Nah, karena ini sudah saya integrasikan sebelumnya. Jadi saya sekarang mau hilangkan dulu itu harganya. Ini jangan diikutin ya, ditonton aja. Yang ini ya maksudnya yang ditonton. Yang saya menghilangkan harganya dulu. Oke, saya hilangkan dulu harganya. Sunting ke bawah. Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sekarang kita coba refresh. Nah, jadi seperti ini keadaannya kan punya teman-teman sekarang. Oke, kursusnya belum ada harganya, belum ada muncul harganya ya. Nah, cara memunculkan harganya,
Ya, ikuti cara ini. Oke, yang pertama teman-teman bikin produk dulu. Oke, jadi ini langkah-langkahnya ya. Ini akan teman-teman pakai pada setiap teman-teman menambahkan kursus baru ya. Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman buat kursusnya ya. Buat kursus baru di tutorial MS. Ya, nah setelah membuat kursus baru, langkah yang kedua, teman-teman buat produknya di WooCommerce ya. Jadi seperti ini nih langkah-langkahnya. Ini akan teman-teman pakai nih setiap teman-teman membuat kursus baru. Oke. Nah, setelah ini teman-teman lakukan settingan nih supaya produk ini terhubung dengan kursus di tutorial LMS. Nah, settingannya adalah di bagian add product. Di bagian product option ya. Jadi teman-teman production lagi. Product option ya. Nah, itu adanya di tutorial LMS. Product option. Nah, seperti ini ya. Di bagian product option di tutorial LMS maupun di WooCommerce. Nah, kita sekarang praktekkan. Oke. Nah, di sini saya mau buat kursus baru ya, teman-teman. Ke tutorial LMS, kita ke bagian course, kemudian kita tambah baru. Ya, di sini saya mau bikin kursus baru. Jadi asal aja dulu misalkan kursusnya landing page Elementor pemula gitu misalkan ya. Nah, ini contoh aja, kok landing sih. Nah, ini contoh aja, jadi saya tidak menambahkan deskripsi di sini. Tinggal tulis aja kayak gini, deskripsi ya. Copy. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya ke bawah, maksimum studentnya seperti ini. Ini untuk pemula. Kemudian kutipannya saya kosongkan. Nah, selanjutnya di sini nih teman-teman, opsinya select product. Tapi karena kita belum punya produk, jadi belum muncul pilihannya. Oke, kita abaikan dulu. Nah, saya setting gambarnya. Oke, kita tunggu loadingnya dulu. Oke, ini loadingnya jadi berat. Oke, misalkan saya mau pakai gambar yang mana ya? Yang ini deh. Oke, panjangan. Nah, yang ini ya. Kemudian tetapkan gambar. Nah, selanjutnya ini tinggal saya terbitkan. Terbitkan. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya kursus baru ya. Kita lihat di all course. Nah, ini dia. Kita sudah punya kursus baru. Cuma di sini masih free ya. Oke, langkah yang kedua kita akan membuat produk ya di WooCommerce. Tapi yang ini jangan kita close ya karena ini masih kita butuhkan. Oke. Kemudian kita ke dashboard WordPress lagi. Kemudian kita arahkan ke produk. Ke sini lalu pilih tambah baru. Ya. Kita akan bikin produk. Nah, usahakan nama produknya itu sama dengan nama kursusnya supaya orang tidak pusing ketika mereka membeli produk di halaman toko ya. Mereka beli kursusnya tuh harus sama gitu ya judulnya. Ini di copy aja, terus taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa ini scroll ke bawah ya. Nah, di sini nih pentingnya ya teman-teman. Ini dicentang karena produk kita kan virtual ya, maksudnya digital gitu. Tidak ada pengiriman produk kan di situ.
Nah, ini kalau teman-teman uncentang, nah dia ada tombol atau menu untuk melakukan settingan pengiriman produk ya. Kalau kita centang yang ini virtual, otomatis dia hilang. Jadi kita tidak perlu setting pengiriman produk. Kemudian kalau misalkan produk ini bisa diunduh, ya teman-teman bisa centang yang ini. Oke, bisa masukkan berkasnya. Oke, nah kemudian yang ini jangan lupa dicentang. Jadi yang penting itu centang yang ini, centang yang ini. Ya, selanjutnya teman-teman setting harganya. Misalkan harganya 100, berapa ya? 160.000 misalkan harganya. Ini harga normal ya. Kemudian harga obralnya atau harga promosinya misalkan 156.000. Nah, jadi yang ini nanti akan coret nih, jadi harga coret ya. Oke. Ini selesai, teman-teman. Tinggal ke bawah ini tinggal deskripsi singkatnya mengenai produknya. Kemudian teman-teman di sini bisa menambahkan gambar ya. Tuh. Kita tambahkan gambar. Oke, gambarnya harus sama dengan gambar kursusnya, teman-teman ya. Ya, ini dia. Oke. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan gambar lebih dari satu, ya teman-teman bisa pakai yang galeri produk. Kita pakai gambarnya lebih dari satu nih, bisa ya. Oke. Misalkan ini. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan gambar lebih dari satu sekaligus di sini ya, teman-teman tekan tombol CTRL di keyboard. Kemudian cari gambar yang lain, misalkan yang mana ya? Oke, gambar ini deh misalkan ya. Nah, jadi dua kan? Seperti ini. Nah, selanjutnya baru teman-teman tambah ke galeri. Oke, selesai. Nah, sekarang ini tinggal kita terbitkan. Oke. Nah, ini kita coba refresh di halaman toko. Ya, ini yang kita refresh ya, halaman toko. Ini dia. Teman-teman silahkan dicek halaman tokonya punya teman-teman, URL-nya apa. Ya, caranya ke sini nih. Di sini nih. Ya, di sini kunjungi toko. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke sini. Oke, ini kita refresh. Kita coba lihat. Nah, ini sudah muncul halaman, maksudnya sudah muncul produknya. Dan ini sama dengan di all course ya. Tuh, gambarnya. Judulnya juga sama. Oke, tapi di sini belum muncul harganya ya. Belum ada harganya. Nah, caranya teman-teman pergi ke sini. Kita edit kursusnya. Scroll ke bawah, tapi ini kita refresh dulu ya. Scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah di bagian sini nih, teman-teman. Oke, saya besarkan ya. Ini kok masih loading. Oke, ini saya besarkan ya, teman-teman. Sebentar, ini masih loading, belum selesai. Nah, ini dia. Saya besarkan. Nah, adanya di bagian add product, select product, when selling the course. Jadi kalau teman-teman ingin menjual produknya di sini, teman-teman ya. Ingin menjual kursusnya maksudnya. Oke, ini yang mana sih yang diedit? Yang diedit tuh yang ini teman-teman, kursusnya. Ya, tutorial MS, course, kemudian edit yang ini. Kursus yang ini. Yang ini nih, karena kan kita ingin menampilkan harga di sini. Jadi kita ingin menjual kursus kita di sini. Kalau yang ini kan gratis nih. Oke, ke bawah. Nah, ini dia di bagian sini yang penting. Ini untuk select produknya, teman-teman arahkan ke produk yang tadi baru teman-teman bikin di WooCommerce ya. Ini dia halaman landing page Elementor pemula. Ini nama produknya. Kemudian ini diubah ke course type-nya ke paid atau berbayar. Udah. Sampai di sini, teman-teman tinggal perbarui. Nah, sekarang kita coba refresh di halaman all course-nya di sini. Dia akan muncul nanti harganya.
Nah, ini dia teman-teman. Oke, jadi di sini sudah muncul harganya 156, di sini juga 156. Oke, di sini juga ada ketika kita klik dia akan dibawa ke tambahkan ke keranjang ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini juga diklik, dia akan bisa kita tambahkan ke keranjang. Lihat keranjang. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang ini, yang sebelumnya, yang ini bukan tambahkan ke keranjang, tapi langsung ke get and roll. Ya, nah. Jadi bisa langsung ditonton nih kursusnya, tanpa kita melakukan pembelian dulu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa menambahkan atau mengintegrasikan eh, tutor LMS dengan WooCommerce dan berikut dengan kursus di tutor LMS dengan produk di WooCommerce ya. Oke, jadi langkah-langkahnya teman-teman harus paham ya. Yang pertama buat kursus barunya di tutor LMS, kemudian buat produknya, lalu hubungkan. Jadi ini langkah-langkahnya. Ini akan teman-teman pakai seterusnya ya. Setiap teman-teman membuat kursus baru di tutor LMS. Oke, itu aja dulu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.